Klinik HR. Di sini kita akan berbagi cerita dunia seputar human resources atau sumber daya manusia. Di video ketiga kita kali ini, kita akan membahas sama-sama mengenai bagaimana cara kita menghadapi atasan atau rekan kerja yang kurang empati. Teman-teman, di beberapa perusahaan seringkali kita temukan bahwa banyak sekali kesulitan teman-teman atau rekan-rekan yang memiliki kesulitan dalam menghadapi atasannya, di mana atasannya pertama ingin merasa selalu lebih benar, kedua mereka ingin selalu mengatakan bahwa apa yang dikatakan tidak boleh dibantah dan semua kata-katanya tidak boleh ditolak. Bagaimana cara kita mensikapinya? Beberapa pengalaman mengatakan bahwa hal ini tentu akan menjadi momok atau pelajaran sendiri bagi kita. Kenapa? Karena kita seringkali berhadapan dengan bos kita tidak mau tahu, atasan kita tidak mau tahu. Terus apa yang harus kita lakukan? Oke, ketika kita berhadapan dengan atasan yang sama sekali tidak mau membantu kita, tidak mau mendengarkan kita, atau juga mereka tidak mau bekerja sama dengan kita harus fokus, sampaikan apa yang harus kita sampaikan, kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Artinya di sini kita harus melaksanakan pekerjaan, kita tuntaskan pekerjaan kita. Kalau bisa, kita kerjakan pekerjaan kita tersebut sebelum diminta oleh atasan. Contoh misalkan, seorang karyawan dia diminta untuk melakukan pekerjaan, dia harus menyelesaikan pekerjaan tersebut, katakanlah dalam waktu 2 hari. Nah, sebaiknya kalau misalkan kita mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut kurang dari 2 hari, tentu akan menjadi nilai tambah. Namun bagaimana jika ternyata atasannya tersebut masih menolak pekerjaan tersebut? Gak usah khawatir. Kenapa saya katakan gak usah khawatir? Di atasnya atasan pasti ada atasan lain. Kita sampaikan kepada atasan tersebut. Atau kita sampaikan juga kepada bagian atau divisi Human Resources atau SDM. Kita sampaikan apa keluhan kita. Tentu dia harus bisa menjembatani atau bisa mengakomodir bagaimana cara menghadapi atasan tersebut. Tentu hal ini akan membantu kita dalam menghadapi atasan kita yang kurang berempati dengan kita. Banyak misalkan kita sering dengar ada istilah pasal 1, bos selalu benar. Pasal 2, jika bos salah, kembali ke pasal 1. Ini seringkali kita dengar anekdot seperti ini. Tapi, apapun yang terjadi, jangan pernah kita melakukan bantahan atau sanggahan kepada atasan kita yang kurang empati dengan cara yang tidak pantas. Sampaikan apa yang menurut kita harus sampaikan. Tapi, misalkan kalau atasan kita berlebihan dalam mensikapi kita, misalkan sampai menggebrak meja, misalkan dia sampai mengatakan kata-kata maaf kotor atau yang tidak pantas, kita harus bersikap. Karena kenapa? Kita pun harus memberikan pelajaran atau mengajarkan kepada atasan tersebut bagaimana sih dia memperlakukan timnya dengan baik, sehingga bisa mengetahui apa yang mesti dilakukan oleh seorang atasan. Perbedaan antara bos dengan leader sangat tajam. Bos dia menunjuk, dia memerintah, kamu pergi ke sana tanpa memberikan arahan. Tapi kalau seorang atasan, dia akan memberikan suatu arahan yang jelas. Kamu misalkan pergi ke suatu tempat, kamu naik ini, kamu lewat sini. Jelas arahannya. Nah, kemudian kembali lagi, seorang atasan yang kurang berempati, bisa jadi dia sebenarnya kaku. Saya mengatakan kaku dalam berkomunikasi. Banyak hal seperti itu. Saya pernah mengambil suatu contoh, ada suatu perusahaan di mana di situ ada dua direktur. Yang pertama ada direktur utama dan direktur keuangan. Antara dua direktur ini sama sekali tidak ada komunikasi. Kalaupun mereka berkomunikasi, hanya sebatas yang di luar sifat pekerjaan. Apa yang terjadi? Bisa jadi si direktur yang satu, dia merasa kalah dalam tanda kutip, atau merasa tidak mampu, atau misalkan merasa kurang memiliki kompetensi yang sama dengan direktur utama. Sehingga dia memiliki alasan, saya harus punya posisi. Nah, bagaimana cara kita mensikapinya? Misalkan seseorang atau karyawan memiliki jabatan, dia bertanggung jawab terhadap direktur utama. Nah, dia harus mengkomunikasikan pada direktur utama. Contoh begini, Pak, saya dapat tugas dari Bapak atasan langsung saya. Ternyata direktur yang satu tidak memberikan pekerjaan yang berbeda dan bahkan bertolak belakang. Mana yang harus diikuti? Ingat, kita harus mengikuti apa perintah atasan kita langsung. Bukan berarti kita tidak mengikuti apa perintah atasan kita yang tidak langsung. Walaupun dua-duanya direktur, kita harus ikuti. Tapi tentunya kita mengikuti siapa atasan kita langsung atau siapa yang paling bertanggung jawab. Karena seringkali hal ini menjadi dilematis di kalangan karyawan, bagaimana cara mensikapinya. Kemudian ada lagi contoh misalkan, ada seorang karyawan, dia merasa
dalam kutip ditinggalkan oleh atasannya. Pak, atasan saya resign, tiba-tiba resign. Saya, atasan saya yang di atasnya, posisinya jauh di atas saya, Pak. Saya agak canggung. Gak perlu canggung. Kenapa? Disinilah Anda harus bisa take advantage. Anda di sini bisa mengambil suatu kesempatan. Siapa tahu Anda bisa meraih posisi tersebut. Who knows? Nah, hal-hal inilah yang harus bisa kita sama-sama memanfaatkan situasi yang baik ini untuk mengembangkan diri kita. Kebanyakan dari diri kita sering terjebak dengan situasi atau drama sehingga kita terus-menerus berkutat dengan hal yang sama. Punya bos yang baperan, rekan kerja yang baperan, biarkan saja, yang jelas kita lakukan pekerjaan kita sebaik mungkin. Intinya kita harus fokus dalam melakukan pekerjaan. Misalkan begini, di Indonesia, atau di negara kita, banyak orang mengatakan, banyak orang rata-rata masuk kerja itu jam 8 sampai jam 5. Tapi apakah dia sudah menyelesaikan pekerjaan tersebut? Belum tentu. Kebanyakan orang masuk jam 8, nggak langsung kerja tuh. Biasa, misalkan masuk jam 8, sarapan dulu, ya kan? Buka gadget dulu, buka email dulu, setengah 9 udah ribut. Ini itu segala macam. Jam 9 baru mulai. Jam setengah 11 sudah mulai makan siang di mana. Jam 11 ada restoran bagus, yuk kita makan siang ke sana. Setelah itu apa langsung kerja? Enggak juga. Yang sholat misalkan sholat dulu. Akhirnya apa? Efektivitas kerja juga tidak maksimal. Nah, ini juga menjadi sambatan. Untuk itu, kita harus fokus dalam melaksanakan pekerjaan kita. Pak, kerjaan saya banyak. Ketika Anda mengatakan kerjaan Anda banyak, Anda harus bersyukur. Artinya Anda masih dipakai, Anda masih terima gaji. Berarti Anda masih bekerja. Nah, kembali lagi bagaimana dengan kita berhadapan dengan atasan seperti itu. Kita sampaikan apa yang harus kita sampaikan. Apabila tidak didengarkan, itu sudah bukan ranah kita, itu sudah bukan wewenang kita. Biarkan nanti atasan yang lebih atas lagi, itu yang akan menyelesaikan pekerjaannya. Itu akan menyelesaikan masalahnya. Sehingga kita harus fokus kepada kerjaan kita. Lalu bagaimana dengan tim partner kerja kita yang sama sekali dia baperan atau misalkan bisa dibilang, seringkali melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kita. Fokus terhadap pekerjaan. Teman-teman, kita harus fokus dalam melaksanakan pekerjaan kita sehingga kita tidak ikut baper, tidak ikut terbawa perasaan atau galau atau apapun menghadapi rekan kerja atau atasan seperti itu, sehingga kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita. Partner kita, dia sama sekali tidak mendukung kita, biarkan saja. Yang jelas kita harus fokus. Intinya adalah ketika kita menghadapi atasan yang kurang berempati, ketika kita menghadapi rekan kerja kita yang kurang berempati, di sini kita harus membuktikan diri kita bahwa kita mampu. Kita bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan kompetisi kita. Ini akan menjadi benefit, ini akan menjadi peluang yang baik. Kita akan meraih karir yang lebih baik. Demikian video kali ini, kita akan bertemu di video berikutnya. Salam sukses.